Pernah nggak sih lu ngerasa heran? Kenapa tiap kali lu buka aplikasi X yang harusnya jadi tempat buat ngilangin suntuk, cari hiburan ringan, atau sekedar ngisi waktu luang, isinya malah makin hari makin dipenuhi konten yang nadanya dewasa, makin frontal, makin vulgar, makin terang-terangan, seolah-olah semua pengguna itu emang doyan lihat beginian. Padahal lu ngerasa, gua nggak nyari, gua nggak klik, gua nggak follow. Tapi konten yang kayak gitu selalu aja nongol. Kayak algoritma tahu persis kapan lu lagi sendirian, kapan lu lagi gabut, kapan lu lagi bosen, kapan lu butuh sesuatu yang bisa nyedot perhatian lu, biar lu betah scroll lebih lama. Biar mata lu nggak pindah, biar tangan lu nggak berhenti. Dan anehnya, makin lu diem, makin lu biarin, makin sering lu temuin. Bahkan kadang tanpa lu sadari, lu malah stay lebih lama dari yang lu rencanain, lu klik, lu lihat, lu scroll, dan lu ngulang lagi siklus yang sama. Dari luar, ini kelihatan kayak kebetulan. Kayak algoritma cuma salah baca minat lu, kayak konten itu muncul secara acak padahal sebenarnya enggak. Semua itu enggak pernah kebetulan. Semua itu udah dihitung, udah dirancang, udah dipoles sedemikian rupa supaya lu nggak bisa lepas. Supaya tiap detik lu mantengin layar, tiap scroll yang lu lakukan, tiap klik yang lu kasih, itu berubah jadi angka, berubah jadi data, berubah jadi alat transaksi, yang akhirnya diubah jadi uang. Yang lu lihat di layar itu cuma konten, cuman video pendek, cuman hiburan yang seolah-olah ringan, tapi di balik itu ada industri besar yang lagi muter roda bisnis. Karena atensi lu, waktu lu, rasa penasaran lu, semuanya adalah komoditas. Dan konten dewasa punya satu kekuatan utama, mampu bikin manusia berhenti scrolling lebih lama dari konten apapun. Itu sebabnya kenapa konten kayak gitu diproduksi terus, dilempar ke feed, dipoles supaya makin masuk selera, disusun algoritmanya biar makin gampang nemuin mangsa baru, makin gampang nyangkut di kepala lu, makin gampang bikin lu betah. Karena aplikasi ini, platform ini, perusahaan-perusahaan di balik layar ini, semuanya nggak peduli lu suka atau nggak suka, lu nyaman atau nggak nyaman, lu setuju atau lu jijik. Mereka cuma peduli satu hal, berapa lama lu bisa stay di aplikasi, berapa banyak data yang bisa mereka sedot dari kebiasaan lu, dan berapa banyak uang yang bisa diputar dari perhatian lu yang kelihatannya sepele itu. Konten dewasa bukan muncul karena dunia ini kebetulan lagi kotor, atau algoritma lagi error, tapi karena ada pasar, ada demand, ada angka yang ngasih bukti jelas. Konten jenis ini selalu berhasil bikin user lebih lama di aplikasi, lebih loyal, lebih susah lepas. Dan semakin lama lu di situ, semakin banyak iklan bisa ditampilkan, semakin banyak uang bisa dihisap dari kebiasaan lu yang kayaknya cuma sekedar scroll doang. Dan lu tahu apa yang lebih ironis? Lu nggak bayar apa-apa buat nonton, tapi lu tetap jadi produk yang paling laku buat dijual. Jadi lu pikir ini semua soal selera? Soal moral? Soal konten kreator cari views? Enggak. Ini soal industri yang ngerti banget gimana cara mainin psikologi manusia. Dan semakin lu diem, semakin lu betah, semakin dalam lu masuk, semakin besar keuntungan yang mereka kantongin dari perhatian lu yang seolah-olah nggak ada nilainya, padahal nyatanya, perhatian lu itu salah satu barang paling mahal di dunia digital hari ini. Setiap detik lu buka aplikasi, lu mungkin mikir lu cuma cari hiburan, pengen buang suntuk, pengen cari sesuatu yang ringan buat ngisi waktu kosong. Tapi yang sebenarnya terjadi, lu lagi masuk ke dalam ekosistem bisnis yang udah didesain sehalus mungkin biar lu betah selama-lamanya di dalam sana. Dan satu hal yang harus lu paham, semua yang lu lihat di layar, semua yang muncul di timeline, semua yang algoritma sodorin ke lu, itu nggak pernah lepas dari perhitungan ekonomi. Konten dewasa selalu jadi senjata andalan di dunia digital. Karena dari sudut pandang bisnis, jenis konten ini punya kelebihan yang nggak bisa disaingi sama konten lain. Kemampuan bikin orang berhenti scrolling, nonton lebih lama, dan balik lagi secara sukarela. Dari sisi pemasaran, ini emas murni. Setiap kali lu berhenti di satu video lebih lama dari biasanya, aplikasi langsung catat itu sebagai sinyal konten ini berhasil nyangkut. Dan dari sinyal itu, algoritma kerja lebih agresif, nyebarin konten serupa lebih luas, lebih banyak, lebih sering. Karena makin tinggi angka retensi, makin tebal uang yang bisa diputar. Platform tahu banget, manusia punya naluri dasar yang gampang dipancing lewat konten berbau visual sensual. Apalagi di era digital, di mana jarak antara rasa penasaran dan akses cuma butuh satu klik. Naluri itu udah jadi modal bagi perusahaan untuk ngejaga lu tetap aktif, tetap penasaran, tetap buka aplikasi. Karena semakin lama lu di sana, semakin banyak data lu terekam,
semakin mahal posisi lu di mata pengiklan. Buat perusahaan digital, yang mereka jual sebenarnya bukan konten, tapi perhatian lu. Konten dewasa cuman alat, cuman umpan, cuman magnet biar atensi lu nggak kemana-mana. Begitu lu klik, begitu lu stay, begitu lu nonton sampai habis, aplikasi udah punya angka engagement, dan angka itulah yang dijual ke pengiklan. Dari satu klik lu, dari satu view, ada proses panjang di balik layar yang akhirnya jadi transaksi. Dan makin kuat daya tarik sebuah konten, makin tinggi nilai ekonominya. Konten dewasa selalu stabil dalam urusan performa, karena konten jenis ini main di ranah psikologi paling mendasar. Bukan karena kreatornya iseng, bukan karena algoritma salah baca minat lu, tapi karena sistem di balik aplikasi udah ngerti persis. Manusia cenderung susah nolak hal-hal yang tabu, yang menggoda, yang ngusik rasa penasaran. Dan selama reaksi itu terus terjadi, angka-angka di balik layar terus naik, uang terus muter, dan algoritma makin gencar nge-push konten serupa ke lebih banyak pengguna. Model bisnis ini berjalan dengan pola sederhana tapi efektif. Makin sering lu nonton, makin banyak iklan bisa masuk di sela konten, makin banyak uang mengalir. Dan konten dewasa, dari hasil pengamatan data, selalu jadi salah satu faktor pemicu yang bikin siklus ini nggak pernah putus. Karena otak manusia lebih gampang ke-trigger sama konten yang bersifat sensual dibandingkan konten informatif atau hiburan biasa. Engagement-nya otomatis lebih stabil, lebih tinggi, lebih menguntungkan. Makanya, aplikasi nggak peduli lu suka atau nggak. Nggak peduli lu niat cari ilmu atau cuman iseng scroll. Yang mereka kejar bukan preferensi lu, tapi waktu lu. Karena selama lu masih nempel di layar, mereka bisa jual ruang iklan ke brand, bisa panen data buat pengiklan, bisa naikin valuasi aplikasi, dan bisa muter uang lebih besar dari bisnis yang kelihatannya sepele, menjual perhatian manusia. Semuanya dikemas dalam bentuk yang halus, teratur, dan kelihatan natural di mata lu. Padahal, semua yang lu lihat di aplikasi itu hasil perhitungan matang tentang gimana cara bikin manusia susah lepas dari layar, gimana bikin lu betah di dalam aplikasi, gimana bikin lu stay lebih lama, dan gimana semua kebiasaan lu itu bisa diubah jadi data bernilai jual tinggi. Jadi kenapa konten dewasa makin banyak di aplikasi? Bukan karena dunia ini makin liar, bukan karena algoritma salah target, tapi karena konten model begini udah terbukti jadi alat paling efektif buat ngubah perhatian lu jadi uang. Dan di dunia digital, perhatian lu adalah produk paling mahal yang selalu jadi rebutan. Di dunia digital, hal yang paling mahal bukan lagi produk fisik, bukan barang yang bisa lu pegang, tapi perhatian manusia. Dan cara paling efektif untuk ngunci perhatian itu adalah lewat tampilan visual yang bisa langsung ngedorong otak buat bereaksi tanpa perlu mikir panjang. Konten dewasa jadi senjata paling ampuh karena sifat dasarnya main di titik lemah psikologis manusia, bikin lu penasaran, bikin lu berhenti, dan bikin lu stay lebih lama dari rencana awal. Platform-platform besar ngerti banget kalau lu bisa dibuat betah di depan layar lewat stimulus visual, uang bakal ngalir lebih lancar. Karena semakin lama lu nonton, semakin banyak iklan bisa ditampilin, semakin banyak data bisa dicatat, semakin akurat pola konsumsi lu bisa dianalisa. Konten dewasa selalu punya efek domino. Satu kali lihat, algoritma langsung nyiapin konten serupa. Satu klik berujung jadi sesi nonton panjang, satu sesi bikin data engagement lu makin tebal, dan itu semua dikonversi jadi nilai jual ke pengiklan. Yang bikin sistem ini kuat bukan cuman kontennya yang mengundang, tapi cara algoritma mendesain pola kecanduan. Konten dewasa sengaja diposisikan di antara konten-konten lain yang lebih ringan, biar rasa penasaran lu tetap hidup. Begitu mata lu dapat stimulus dari konten visual yang sensual, otak langsung nyimpen sinyal. Ini menarik, ini layak ditunggu, ini layak diulang. Dan selama otak lu terus kebiasaan kayak gitu, makin gampang aplikasi narik lu balik, kapanpun, dimanapun. Dari sudut pandang bisnis, kecanduan visual kayak gini bukan masalah, justru keuntungan. Karena perusahaan digital nggak ngelihat lu sebagai pengguna, tapi sebagai sumber trafik yang bisa diputar jadi cuan. Semakin sulit lu lepas dari siklus tontonan yang dikasih, semakin tinggi nilai jual data lu di pasar iklan. Dan konten dewasa udah terbukti bisa bikin siklus ini berjalan lebih panjang dibanding konten lain, tanpa perlu promosi besar-besaran. Mesin algoritma itu ibarat sales yang nggak pernah tidur. Dia pelajarin semua reaksi lu, semua klik, semua jeda waktu di tiap konten, lalu dia susun ulang urutan rekomendasi biar lu makin sering nyangkut. Dan konten dewasa punya performa stabil dalam memicu reaksi nyangkut itu. Karena visual,
selalu jadi bahasa tercepat dalam komunikasi antara mesin dan otak manusia. Ini yang bikin platform nggak pernah berhenti muterin konten sejenis selama data engagement lu masih menunjukkan angka tinggi. Jadi kalau banyak orang mikir konten dewasa numpuk karena kreatornya yang liar, sebenarnya itu cuma satu bagian kecil dari cerita. Inti utamanya ada di strategi platform yang tahu persis. Semakin kuat dorongan visual yang lu konsumsi, semakin lama lu bertahan, semakin tinggi angka konversi uang di balik layar. Kecanduan visual bukan efek samping, tapi bagian utama dari desain sistem. Biar setiap detik yang lu buang di aplikasi bisa dibayar mahal oleh brand, pengiklan, dan pemilik platform. Kalau sistem udah berhasil bikin lu betah nonton, brand dan pengiklan jadi pihak pertama yang nikmatin hasilnya. Mereka nggak perlu buang banyak uang buat cari perhatian lu lewat cara lama, cukup nitip iklan di aplikasi, dan algoritma bakal otomatis nyocokin produk mereka ke kebiasaan lu. Dari satu sesi tontonan, data tentang minat, durasi nonton, sampai pola klik lu, semua dikumpulin dan dijual sebagai bahan mentah buat pengiklan targetin lu lagi. Itu kenapa makin banyak konten dewasa berseliweran, makin gencar pula brand masuk buat nebeng di ruang iklan. Efek dominonya lebih luas lagi, karena dari banyaknya engagement yang dipicu konten dewasa, valuasi perusahaan digital juga ikut naik. Investor bakal ngelihat metrik seperti durasi tonton, jumlah user aktif, sampai rata-rata interaksi sebagai indikator kekuatan bisnis. Dan selama angka-angka itu stabil atau naik, uang dari luar terus masuk buat memperkuat ekosistem yang sama. Semakin tinggi atensi pasar, semakin tinggi pula nilai perusahaan, dan itu artinya semakin besar insentif buat sistem mempertahankan konten sejenis di depan mata lu. Di sisi lain, kreator yang ngeluarin konten model, begitu juga dapat bagian dari aliran cuan ini. Makin banyak view, makin besar peluang dapat bonus dari program engagement, makin tinggi kemungkinan videonya nongol di halaman rekomendasi, dan makin besar insentif buat bikin konten sejenis lagi. Akhirnya bukan cuma algoritma yang ngedorong, tapi para kreator juga berlomba-lomba mengisi ruang dengan konten visual yang semakin berani dan mengundang, karena mereka sadar itu cara tercepat buat naikin angka. Jadi dari atas sampai bawah, dari pemilik platform, pengiklan, kreator, sampai ke kebiasaan nonton lu sendiri, semuanya terhubung dalam satu siklus bisnis yang muter tanpa henti. Konten dewasa bukan cuma hiburan singkat, tapi udah jadi bahan bakar utama dalam ekosistem digital yang mengandalkan perhatian manusia sebagai barang dagangan. Dan selama angka-angka itu terus menunjukkan hasil positif, sistem nggak punya alasan buat berhenti. Di dunia digital, apa yang kelihatan di layar sering banget bikin orang fokus ke permukaan doang. Kebanyakan orang cuma ngelihat konten yang viral, konten yang rame dibicarain, atau konten yang lagi naik daun. Tapi lupa nanya, kenapa konten kayak gitu bisa muncul terus-menerus? Jawabannya simple, karena semua pergerakan yang ada di layar lu udah dihitung, dipetakan, dan diarahkan, biar menghasilkan keuntungan maksimal buat yang punya sistem. Fenomena konten dewasa di aplikasi bukan sekadar tren, tapi bagian dari strategi bisnis buat muter uang. Di balik video yang lu anggap cuma hiburan singkat, ada data yang dicatat, ada ruang iklan yang dijual, dan ada sistem yang makin hari makin paham cara bikin lu kecanduan buat balik lagi. Jadi sesederhana apapun tampilan aplikasinya, tujuan akhirnya tetap soal monetisasi perhatian manusia. Faktanya, dunia digital hari ini dibangun di atas kebiasaan lu sendiri. Setiap klik, setiap view, setiap video yang lu tonton sampai habis, jadi bagian dari mekanisme ekonomi modern. Dan makin besar kebutuhan pasar buat atensi, makin besar pula peluang jenis konten yang punya daya tarik instan bakal dikasih ruang prioritas, terlepas dari isi pesan atau moral di baliknya. Jadi kalau lu ngelihat fenomena ini makin hari makin numpuk, itu bukan kebetulan, bukan ketidaksengajaan, tapi bagian dari ekosistem ekonomi yang terus ngejar angka tertinggi. Selama perhatian manusia bisa dipaketin jadi produk, selama data bisa dijual ke pengiklan, dan selama sistem bisa muter duit dari setiap detik waktu lu, konten kayak gini akan selalu punya tempat di barisan paling depan. Jadi, sekarang lu udah ngerti kenapa konten dewasa kayak gitu nggak pernah sepi di aplikasi. Semua yang lu kira cuma selingan, ternyata udah jadi mesin penghasil uang yang jalan terus tanpa henti. Pertanyaan simpel kayak, kenapa sih muncul terus di timeline? Sebenarnya punya jawaban yang dalam. Karena perhatian lu, waktu lu, bahkan rasa penasaran lu itu udah dihitung jadi angka
dan angka itu yang muter uang di belakang layar. Gue bukan ngajak lu buat benci platform, bukan juga ngajarin lu buat nutup mata. Gue cuma pengen lu paham, supaya tiap kali lu buka aplikasi, lu bisa lihat semuanya dari sudut pandang yang lebih jernih. Bukan sekadar hiburan, tapi permainan bisnis yang ngandelin reaksi manusia buat ngedongkrak cuan. Lu punya pilihan, lu bisa jadi penonton pasif, atau lu bisa jadi orang yang paham pola mainnya. Karena kalau lu udah ngerti gimana sistem ini kerja, lu nggak akan gampang lagi dikibulin sama konten-konten yang cuma numpang lewat demi ngejar atensi. Dan makin banyak orang sadar, makin sulit juga sistem kayak gini bertahan dengan cara lama. Dunia digital itu luas, tapi kuncinya selalu satu. Siapa yang megang perhatian, dia yang megang kendali. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, gua ajak lu buat stay dan diskusi di kolom komentar. Karena kadang, hal simple kayak ngerti arah bisnis di balik layar bisa jadi langkah awal biar lu nggak cuman jadi target market doang. Sampai ketemu di video berikutnya.